Alhamdulillah, alhamdulillahi khaliqil ardi was samawat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin amiri an-nasi wal mu'minina bi islahi wa tahsinin niyyat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat, amma ba'd. Yang saya hormati sahibul majlis Nurul Ilyas, Bapak Haji Nur Ali beserta seluruh keluarga, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dimajukan segala usahanya, dan diberikan keberkahan segala hidup beliau. Yang saya hormati para asyatidah, para guru kita, Al-Ustaz Al-Haj Abdul Razak LC, Al-Ustaz Abdul Aziz, Al-Ustaz Al-Baydawi, Ustaz Ade, serta para asatidah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dunia apalagi akhirat kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang salih, salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ta'lim rutin Rabu malam Kamis ini, kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini kita membahas tentang hal yang sangat penting dan berkaitan dengan nasib kita di akhirat kelak, juga berkaitan dengan kesehatan diri kita zahir batin di dunia, yaitu berkaitan dengan niat. Niat ini penting buat kita karena berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah kita diterima atau dibatalkannya oleh Allah ibadah kita, dan juga berkaitan dengan apakah kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala atau naudzubillah ada manusia yang kemudian dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala posisinya di akhirat kelak, naudzubillah. Itulah kenapa di banyak hadis termasuk yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya yang kita baca malam hari ini, selalu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa itu menjadi pedoman para ulama, termasuk hadis pertama yang ditulis di dalam kitab-kitab para ulama. Kitab yang kecil hadis arba'in dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Kitab hadis
yang hadis ini kitabnya paling sahih, yaitu Sahih Bukhari, dimulai dengan hadis innamal a'malu bin niyyat. Kitab hadis Riyadhus Shalihin dimulai hadisnya, dan itu hadis yang pertama juga innamal a'malu bin niyyat. Kenapa? Karena wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping tentu perbuatannya, kegiatannya, aktivitasnya, tapi juga jangan lupa ketika dia berbuat, ketika dia melakukan aktivitas, ketika dia melakukan kegiatan, niatnya apa? Makanya ada satu kitab sebagai penjabaran, kitab Ihya Ulumuddin, dibaca, dikaji di pesantren-pesantren, namanya Ta'limul Muta'allim. Dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji, penulis kitab Ta'limul Muta'allim, kam min amalin, betapa banyak itu amal. Amal itu ya tasawwaru, berbentuk, bisurati a'malil akhirah, bentuknya ini amal-amal akhirat. Contoh sholat, contoh infak, contoh haji, itu kan amal akhirat. Tapi fatasiru, amal-amal itu jadi min a'malid dunya, malah jadi dunia. Infak itu kan kelihatannya, zahirnya amal akhirat, orang kita ngasih kok, orang kita nyumbang kok, orang kita sholat kok, orang kita haji kok, orang kita zikir kok, kita ngaji kok. Itu kan surahnya, bentuknya itu bentuk amal akhirat. Tapi beliau katakan itu jadi amal dunia. Kenapa? Bisu'in niyat, karena jeleknya niat. Ngasih pengen dunia, bukan pengen akhirat. Kenapa? Biar dipilih, biar dicoblos. Misalnya kalau pas lagi kampanye, oh dikit lagi ya, kalau niatnya salah. Nggak semuanya niatnya salah. Kalau ini kan, kalau niatnya salah, maka sumbangannya yang untuk kerudung ibu-ibu pengajian misalnya, atau kaos dengan jumlahnya 1.000 atau 10.000, itu kan dikasih. Tapi yang ngasih itu niatnya jelek, hanya sebatas ingin dicoblos. Habis dicoblos jadi udah kelar, nggak ingat lagi. Nah, itu hati-hati. Termasuk juga perbuatan-perbuatan yang secara tampilan itu amalan kebaikan, itu amalan akhirat. Tapi harus berhati-hati, jangan sampai oleh Allah nggak dicatat jadi amal akhirat, malah dicatat sebagai amal dunia. Bisu'in niyat, karena jeleknya niat. Wa kam min amalin, dan betapa banyak amal, ya tasawwaru, amal ini berbentuk bisurati a'malid dunya, bentuknya amal-amal dunia. Contoh dagang di pasar, apalagi misalnya pasar-pasar tradisional, mana becek, itu bentuknya dunia. Kerja di pabrik, di perusahaan, bentuknya apa? Kan dunia. Tapi fatasiru min a'malil akhirah. Kerja di pasar, dagang di pasar, kerja di pabrik, di perusahaan, kok jadi amal akhirat. Kenapa? Bihusnin niyah, karena bagusnya niat. Saya kerja ini, saya niatkan untuk ibadah. Kenapa? Biar saya bisa infak, biar saya bisa naro, biar saya bisa ibadah yang lain sebagainya. Biar saya kalau nanti ada madrasah, pesantren, majelis taklim, saya sumbang, anak yatim saya bagi. Atau ini saya kerja, kenapa? Saya pengen menyantrenkan anak saya. Biar apa? Biar hafal Quran. Maka itu uang atau gaji yang disalurkan ke hal-hal yang kebaikan,
Walaupun itu pabrik, itu perusahaan, itu toko di pasar, itu warung, kelihatannya dunia, tapi karena cakepnya niat yang ngelaksanain kerjaan tadi, buat anaknya ngapal Quran dan lain sebagainya, maka menjadi amal akhirat. Kenapa? Bihusnin niyah, karena baiknya niat. Nah, ini penting buat kita. Islahun niyah, memperbaiki niat, wa tahsinun niyah, dan bikin cakep itu niat kita. Kalau jelek, nah harus kita rubah semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari yang ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mautian. Sesungguhnya di Madinah ada kaum-kaum, ada orang-orang yang kalau kita mengarungi lembah atau kita singgah di satu tempat, kok dia ikut nimbrung bersama kita, padahal mereka lagi ada di Madinah. Maksudnya Rasulullah SAW, ini Rasulullah sedang melakukan perjalanan, ini perjalanan yang panjang dari Madinah ke Tabuk, ingin jihad fisabilillah. Nah, di tengah jalan Rasulullah teringat kepada orang-orang yang kagak terlibat ikut perjalanan menuju Tabuk. Tabuk itu sekarang adanya di Yordania. Itu ratusan kilometer dari kota Madinah, jalan kaki. Mending dikasih gaji, nggak dikasih apa-apa sama sekali. Modal sendiri, udah modal sendiri, taruhannya nyawa karena perang. Nabi ketika di tengah jalan ingat, ya Allah, ada sahabat-sahabat beliau yang nggak ikut perang. Nabi bilang, yang nggak ikut perang ini kok ikut nimbrung terus. Kita jalan kemana dia ngikut, kita singgah di mana dia ada. Tapi ini bukan medik, bukan. Ikut apanya? Ikut niatnya. Singgah apanya? Singgah tekadnya. Kenapa? Sabda Rasulullah SAW ketika ditanya, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Wa laisu ma'ana. Padahal mereka kan enggak ikut sama kita fisiknya. Kok engkau bilang mereka ikut? Kok engkau bilang ini sahabat yang di Madinah kok malah juga nimbrung? Nabi bersabda, habasahumul udhru. Mereka itu tertahan oleh uzur, alasan mereka. Kenapa? Mereka sakit. Enggak ikut bukan karena sengaja. Karena ada alasan sakit, niatnya mah udah di mana tahu. Di mana tuh apa? Sampai di Tabuk, ingin ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya ikut kemana-mana, padahal nggak ikut perang. Tapi karena ada uzur, niatnya itu dicatat ikut jihad fisabilillah. Yang dimaksud syarakuna, mereka ikut juga dapat pahala jihad fisabilillah. Nah, inilah keagungan dan kemuliaan niat. Husnul niyah. Semisal kita biasa ngaji di Taklim Nurul Ilyas, rutin, istiqomah, mudawamah. Satu saat, bukan sakit, kita kerja malam, pas malam Kemis. Lah kita nggak bisa ini ninggalin kerjaan. Kenapa? Lah besok kena surat peringatan SP1, SP2, SP3 udah out. Nah, ini kan kaitannya dengan ikhtiar kita yang wajib. Kenapa? Nafkah istri, anak, keluarga, dan lain sebagainya. Ngaji juga wajib, betul. Tapi yang sono ikhtiarnya kan manjang. Kalau ditinggalin, nah ini repot.
Hatinya kita misalnya yang lagi malam kemis kerja di mana tapi ya Allah pengen banget ikut ngaji, cuma ini masuk malam. Nah yang seperti itu tuh, atau lagi ada di sawah misalnya, kalau itu petani, atau ada di pasar misalnya, kalau itu pedagang. Pas malam ini turun mangga atau bagaimana, kudu diterima dari Indramayu. Ini sampainya malam Kamis pas jam 8, bekal jualan dan gak bisa kita wakilkan ke orang lain. Hati ini ya Allah rindu sama ngaji, tapi ini gak bisa ditinggalin ya Allah. Nah itu rindunya dia sama pengajian, walaupun lagi bungkus mangga dapat pahala ngaji. Nah inilah kemuliaan dan keagungan niatnya orang Islam. Makanya hadis Rasulullah SAW sampai beliau bilang niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat orang yang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya, daripada amalnya. Bukan berarti nggak ngapa-ngapain, bukan. Nah tadi itu ya, ketika dia lagi di pasar tapi ini hati terus pengen ngaji, tapi nggak bisa ditinggalin ini kerjaan, maka niatnya dia itu dicatat lebih baik daripada amal dia yang lagi bungkusin mangga misalnya begitu. Kan pahala ngaji sama pahala bungkusin mangga kan gedean ngaji, tapi Allah tetap catat itu niatnya dia jadi amal soleh, jadi celengan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti dia bisa dan pasti dia lihat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Nah, begitu juga soal hijrah yang berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Orang yang hijrah pindah itu pindah fisik, pindah itu pindah non fisik. Pindah fisik kita udah tahu, pindah rumah. Pindah non fisik, nah tadi hatinya jelek menjadi hati yang baik. Ketika kita sudah pindah di hati yang baik, ucapkanlah istighfar, astagfirullah dari niat atau hati yang buruk sebelum pindah ke hati yang baik. Nah inilah indahnya menjadi seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan niat yang baik. Kalau kita sebagai manusia mungkin nggak mau kita begitu. Lu mau gua kasih gaji bagaimana? Niat doang, lu belum kerja. Manusia. Tapi kalau Allah, orang belum kerja atau kagak kerja, niatnya udah diganjar, udah digaji gampangan itu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan gaji dari Allah, bahasanya kita nih, sama dengan perbuatan dia. Kalau dia melakukan itu lagi sehat misalnya, kita ngaji nih kan, pahalanya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang gak ngaji, biasa ngaji, tapi kemudian sakit atau sibuk yang gak bisa ditinggal, dapat pahala. Kecil apa gede? Gede. Ya, dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada juga masalah azab. Ada masalah azab. Ini juga hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara jaishan. Rasulullah sedang bercerita tentang jaishan, tentara. Tentara ini singgah di satu tempat. Kemudian tentara ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukhsafu bihim bil baida. Mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat namanya Al-Baida. Al-Baida ini satu tempat dekat kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, orang yang ada di situ bukan cuma tentara doang. Tentara singgah di satu kampung, ingin berbuat jahat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di situ, di mana Allah kasih murka, ada yang nggak pergi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan azab, kan orang yang nggak salah apa-apa kena juga tuh. Kena
kena juga di samping orang yang jahat. Nah, ini kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ini, Ummu Salamah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, yakunu fihim al-makaratu wal ajiru. Ya Rasulullah, nah di situ kan ada orang yang al-makarah, orang yang kagak bener, orang yang durjana, tapi ada orang yang juga baik, bagus. Lah kalau orang yang bagus itu saat itu tetap juga kena azab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umma Salamah, yuhsyaruna ala niyatihim. Enggak apa-apa mereka saat itu ikut kena juga, tapi nanti mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat-niat mereka. Kena waktu itu, anggaplah kalau bahasa kita ini apes. Tapi belum tentu di akhirat apes, belum tentu. Ada orang yang kita sebutkan kena getahnya. Lah kita mau nggak ngapa-ngapain kena getahnya. Jadi jangan takut kalau kena getahnya. Yang penting niat kita. Niat kita tidak ikut perbuatan yang jelek. Seperti orang yang melakukan itu kemudian kita kena getahnya gara-gara dia. Nggak perlu kita itu kemudian hati kita galau, gelisah, kebanyakan, nggak usah. Kenapa? Nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat kita. Walaupun mungkin orang sekeliling kita nganggap kita negatif gara-gara kita kena getahnya. Lah kan orang kan melihatnya yang kelihatan doang. Yang sebenarnya terjadi orang mana tahu. Tapi kita nggak usah gelisah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kalau memang kita tidak melakukan perbuatan itu, udah tenang aja. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita sampai di akhirat kelak. Ini penting buat kita. Makanya selalu Quran itu menyebut tentang keyakinan atau iman terhadap hari akhirat. Kenapa Quran dan hadis selalu menyebutkan tentang beriman kepada hari akhirat? Urusannya apa? Urusannya jaza. Urusannya balasan sebenarnya. Quran selalu menyebut akhirat karena balasan. Biar kita ini yakin wabil akhiratihum yuqinun. Kalau balasan orang baik nggak ketukar baiknya. Jadinya kita ini di dunia nggak gelisah, nggak galau mulu, nggak resah mulu. Kan banyak orang selalu mikirin orang lain. Kebaikan dirinya nggak dipikirin. Niat baik, perbuatannya baik, selesai. Jangan kemudian memikirkan bagaimana feedback dari orang lain kepada dirinya. Jangan, udah buang, udah lepasin, udah jangan diingat. Infak niat baik, udah selesai. Jangan bagaimana dia besok berpikir balasnya. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada anak sekalipun kita jangan mikir macam-macam. Itu padahal anak kita biasanya begini, atau kebanyakan orang. Gua punya anak banyak, biar ntar kalau gua tua diurusin. Tahu-tahu udah tua kagak ada yang inget sama orang tua. Akhirnya apa? Bangkit-bangkit, kesel dia. Akhirnya apa? Jantungan dan sebagainya. Nah kita mumpung masih muda, anak kita misalnya yang masih kecil, udah kita siapin. Anak 7 kayak 10. Pokoknya kita dapat tugas dari Allah, didik dia dengan pendidikan agama, memberikan nafkah dia. Udah. Setelah itu Allah serahkan kepada Allah. Jangan ngarep apa-apa dari anak. Kalau kita ngarep apa-apa dari anak, jaminan nanti di masa tua kecewa kita. Kadang-kadang ada anak 7 nih kan, yang 6 baik, yang 1 ini lupa, yang dipikirin yang 1 doang gitu. Yang 1 nggak baik sama kita, lupa sama kita, dipikirin aja. Akhirnya anak-anaknya, Mbak, udah apa? Lah kan kita sama bapak sayang, ngapa mikirin dia baik? Tuh kadang-kadang kita orang tua kayak begitu, kurang bersyukur kepada Allah.
Allah sama anak-anak kita yang 5 ini misalnya baik, yang satu nggak, yang satu dipikirin, baik. Nggak usah dipikirin, doain. Ya Allah, anakku ini yang udah lupa sama saya, ya Allah berikan dia hidayah taufik, berikan dia menjadi anak yang saleh. Saya nggak minta apa-apa ya Allah sama anak saya yang lupa sama saya itu. Yang penting kau jadikan dia anak yang saleh. Udah begitu aja. Nggak usah mikir ya Allah dia itu, ya Allah saya paling sayang sama dia. Anak yang paling sayang ya Allah, yang paling saya sayang waktu masih kecil hampir remaja dia ya Allah. Ya Allah lupa buat sama saya, sekarang dia udah gede. Ada nggak yang begitu? Ya nggak di sini kali. Nah ini penting niat kita, panteng niat. Udah niat didik anak, didik aja udah. Ya karena Allah kasih dia pendidikan agama yang cakep. Udah jangan ngarepin apa-apa. Ngarepin kita diurusin lah apa segala macam. Ya ntar kalau sakit, nah kadang-kadang kita begitu. Ntar kalau gua sakit kan anak gua banyak enak. Ya tahu-tahu sakit beneran, kagak ada yang ngurusin. Ya Allah. Nah kalau kita niat kita dari awal udah baik, udah kita bisa ya Allah alhamdulillah anak saya pada makmur. Padahal anak itu lupa sama kita. Anak kita tuh lupa yang itu. Tapi kita liatin, alhamdulillah dia ternyata makmur. Ya, alhamdulillah anak saya itu yang sono walaupun dia nggak kemari-mari, ya Allah senang saya ngeliat dia makmur ya Allah. Itu orang tua yang mulia kayak gitu. Nanti itu di akhirat ini orang tua yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua yang model seperti itu. Bahasa durhaka serahin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan keluar dari kita soal bapak atau ibu kata-kata jangan. Kesian anak kita. Kesian. Cukup kita doakan anak kita itu menjadi orang yang baik. Kalau dia belum baik, doain yang baik terus, doain. Doain terus, ya. Sampai kapan? Ya sampai mati. Inilah pentingnya nasihat Rasulullah SAW berkaitan dengan niat, dan tentunya masih panjang lagi, nanti kita lanjutkan pada malam Kamis yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.